Saat ini kita akan kembali lagi diperlihatkan dengan tim Fearless yang pada saat ini menyerap energi dengan gila-gilaan, sementara itu Xia Zhenghui yang tidak bisa menyerap energi Douqi pada saat ini berpura-pura menyerap energi, namun setelah beberapa saat Xia Zhenghui pada akhirnya tidak tahan dengan kebosanan ini, Xia Zhenghui memutuskan untuk segera berjalan berkeliling melihat-lihat di sekitar. Namun bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini di mata tengkorak dari Xia Zhenghui ada dua kilatan cahaya yang seperti mata, kekuatan spiritual keadaan suci segera menyebar dan seketika semburan angin tiba-tiba menghantam tulang rapuh Xia Zhenghui, namun beruntung karena kekuatan tak terlihat segera dibentuk oleh Xia Zhenghui menjadi sebuah perisai, meskipun begitu Xia Zhenghui pada saat ini tetap terdorong dan jatuh ke dalam danau. Lalu pada akhirnya Xia Zhenghui segera melihat tiga bayangan hitam yang muncul di sekitar danau, mereka masing-masing mengenakan pakaian hitam tembus pandang dan hanya terungkap di bawah pancaran cahaya. Ketiga bayangan ini pada saat ini menetap ke arah kelompok Xiaoyan dengan niat membunuh yang sangat kuat. Bayangan-bayangan hitam ini saling berkomunikasi dengan pandangan mata mereka sebelum akhirnya sama-sama mengangguk. Setelah itu ketiganya pun segera melesat dan menyerang ke arah titik vital dari Xiaoyan, namun baru saja mereka bergerak pada saat ini sosok Xia Zhenghui bergegas keluar dari danau, tubuh dari ketiga bayangan itu juga pada saat ini segera berhenti secara tiba-tiba, Xia Zhenghui segera memegang pedang tipis di tangannya dan segera menusuk bayangan hitam terdekat. Ketiga bayangan ini benar-benar dikendalikan oleh Xia Zhenghui dan mereka benar-benar tidak bisa bergerak. Bayangan terdekat yang ditusuk oleh Xia Zhenghui pada saat ini benar-benar merasakan keterkejutan. Namun pada saat ini Xia Zhenghui juga seketika terkejut setelah menyadari bahwa pedangnya pada saat ini seketika hancur. Bayangan itu pun pada akhirnya kembali terbebas dan kembali menyerang ke arah Xia Zhenghui yang pada saat ini sedikit linglung. Xia Zhenghui menggunakan kekuatan spiritualnya secara berlebihan untuk secara paksa menahan ketiga bayangan hitam ini sebelumnya. Kontrol semacam ini tentu saja sangat mengkonsumsi kekuatan spiritual dari Xia Zhenghui. Dengan begitu maka Xia Zhenghui pada saat ini tidak akan bisa bertahan lama. Sementara itu bayangan yang baru saja terlepas pada saat ini bergerak meskipun masih terkait oleh kekuatan Xia Zhenghui. Namun gerakan dari bayangan-bayangan ini pada saat ini sedikit melambat. Xia Zhenghui pada saat ini segera menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mengirimkan transmisi suara kepada Xiaoyan. Xia Zhenghui menjelaskan bahwa pada saat ini ada serangan musuh. Xia Zhenghui pada saat ini benar-benar terpaksa mengirimkan transmisi suara kepada Xiaoyan yang sedang berkultivasi. Meskipun hal ini akan mengganggu proses kultivasi dari Xiaoyan dan bahkan menyebabkan kerugian tetapi Xia Zhenghui menyadari tidak ada cara lain pada saat ini, tentu saja pada saat ini kehidupanlah yang lebih penting oleh karena itu Xia Zhenghui memutuskan untuk menghubungi Xiaoyan, sementara itu pada saat ini Xiaoyan masih tidak bereaksi setelah dikirimkan transmisi suara oleh Xia Zhenghui. Xia Zhenghui pada saat ini menatap origin abadi yang tak terhitung jumlahnya yang mengalir ke arah tubuh Xiaoyan. Xia Zhenghui segera menyadari ternyata Xiaoyan sekarang sedang membuat terobosan. Aura Xiaoyan pada saat ini tanpa sadar telah mencapai tahap akhir dari Douxian Bintang 2. Dengan terobosan kali ini maka Xiaoyan benar-benar akan segera mencapai puncak Douxian Bintang 2. Menyadari hal tersebut Xia Zhenghui pada saat ini menyadari bahwa sosok Xiaoyan benar-benar tidak bisa diganggu. Pada akhirnya Xia Zhenghui kembali melesatkan pedang dan berhadapan dengan tiga bayangan. Xia Zhenghui pada saat ini berusaha mati-matian untuk menahan tiga bayangan dan menyerangnya secara sekaligus. Pada akhirnya sosok Xia Zhenghui pada saat ini benar-benar kewalahan. Penekanannya terhadap tiga bayangan ini juga pada akhirnya semakin lama semakin melemah hingga pada akhirnya mereka bisa melepaskan diri. Tiga bayangan pun beralih ke arah Xia Zhenghui dan pada saat ini melesatkan serangan bersama-sama. Pada akhirnya tengah-tengah gempuran ketiga bayangan Xia Zhenghui pada saat ini benar-benar terpojok. Menghadapi serangan ketiga bayangan pada saat ini tengkorak dari Xia Zhenghui benar-benar dihancurkan. Tulang-tulangnya berceceran dengan tubuhnya pada saat ini terbagi menjadi dua.
Xia Zhenghui pada akhirnya berteriak bahwa dirinya benar-benar akan segera mati, namun pada saat yang bersamaan menyadari bahwa dirinya sudah mati sejak lama, pada saat ini benar-benar tidak merasakan sakit sedikit pun akibat serangan dari 3 bayangan. Sementara itu di sisi lain setelah menghancurkan pada saat ini kembali bergegas menuju ke arah Xiaoyan, mereka bergerak dengan kecepatan yang seperti kilat dan cahaya dingin di tangan ketiganya langsung menuju ke kepala Xiaoyan, namun ketika mereka berjarak setengah meter dari tubuh Xiaoyan pada saat ini tubuh ketiga bayangan hitam itu tiba-tiba membeku. Mereka benar-benar tidak dapat bergerak sedikit pun dan mereka dapat melihat tubuh mereka gemetar di kejauhan. Mereka berjuang untuk melepaskan diri dari seluruh kekuatan yang mengekang, tetapi tidak peduli apapun yang mereka lakukan mereka benar-benar tidak dapat bergerak setengah cempun. Sementara itu di dalam benak Xiaoyan pada saat ini sebuah suara tiba-tiba terdengar. Suara itu memerintahkan Xiaoyan untuk bangun karena sekarang adalah giliran Xiaoyan. Pada saat yang bersamaan dengan suara tersebut yang terdengar aura di tubuh Xiaoyan seketika melambung, Xiaoyan pada saat ini menembus Dosian puncak bintang 2 dan satu langkah lagi ke Dosian bintang 3, pencerahan 10 bintang Xiao ini benar-benar belum berakhir tetapi Xiaoyan dibangunkan secara paksa, jika tidak maka kekuatan Xiaoyan pada saat ini benar-benar akan dapat ditingkatkan lebih jauh lagi. Namun Xiaoyan juga menyadari bahwa Xiaoyan pada saat ini menghadapi ancaman nyawa. Xiaoyan pada akhirnya segera membuka matanya dan pada saat ini melihat 3 belati yang melesat. Xiaoyan sedikit mengerutkan keningnya dan pada saat ini pedang kuno api surgawi segera mengembun. Xiaoyan menunjuk kepala dari salah satu bayangan dan pada saat ini pukulan keras segera dilesatkan. Bayangan hitam itu pun seketika jatuh ke tanah sementara 2 bayangan hitam lainnya masih tidak bisa bergerak. Mata Xiaoyan terlihat sangat dingin ketika Xiaoyan menoleh ke arah 2 bayangan. Tanpa basa-basi Xiaoyan pada saat ini segera melesatkan serangan ke arah 2 bayangan tersebut. Lalu pada akhirnya keduanya pada saat bersamaan jatuh dan kepala mereka bertiga pada saat ini benar-benar hancur darah. Darah pada saat ini terciprat kemana-mana menodori kolam keemasan. Semua orang juga pada saat ini benar-benar terkejut melihat kolam yang tadinya emas dipenuhi dengan darah. Semua orang pada saat ini bertanya apa yang sedang terjadi dan bagaimana mungkin ada darah. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini hanya berdiri menetap ke arah 3 mayat bayangan hitam yang sebelumnya menyerang Xiaoyan. Pada saat ini mereka bertiga benar-benar telah dihancurkan oleh Xiaoyan, namun meskipun begitu pada saat ini Xiaoyan melihat 3 jiwa yang melayang dan hendak pergi, Xiaoyan pun segera mengangkat tangan kirinya dan api surgawi pada saat ini segera melonjak. Api surgawi Xiaoyan dengan gila-gilaan segera membakar 3 jiwa seketika menjadi ketiadaan. Ketiga jiwa ini benar-benar menghilang dari dunia ini selamanya dan bahkan tidak akan bisa memasuki reinkarnasi. Setelah selesai Xiaoyan pun seketika mencari Xia Zhenghui di danau tetapi Xiaoyan tidak menemukan keberadaan Xia Zhenghui. Pada akhirnya suara Xia Zhenghui terdengar di belakang Xiaoyan dan bertanya apa yang tuan muda Xiaoyan cari. Xiaoyan pun seketika menoleh dan terkejut melihat Xia Zhenghui yang berdiri di belakangnya. Pada saat ini tubuh Xia Zhenghui terbagi 2, Xiaoyan benar-benar panik dan bertanya kepada Xia Zhenghui apa yang terjadi di sini. Menanggapi hal tersebut Xia Zhenghui berkata sepertinya aliansi Dosian pada saat ini benar-benar ingin menyingkirkan mereka. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pun menganggukkan kepalanya karena Xiaoyan yakin bahwa ini adalah perbuatan dari aliansi Dosian. Setelah itu Xiaoyan pun segera bertanya kepada Xia Zhenghui apakah kondisinya pada saat ini baik-baik saja. Xia Zhenghui pun mengangguk dan menjelaskan bahwa Xia Zhenghui tentu saja tidak akan mati, tetapi meskipun begitu jika tubuh Xia Zhenghui benar-benar hancur sepenuhnya sepertinya Xia Zhenghui mati, pada saat ini dirinya benar-benar beruntung karena dirinya masih memiliki kutukan dari gadis tersebut. Meskipun kutukan itu menyiksa bagi Xia Zhenghui tetapi sesungguhnya kutukan tersebut membatasi Xia Zhenghui dan melindungi jiwanya. Xiaoyan pun mengangguk sambil merenung mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xia Zhenghui.
Xiao Yan pada akhirnya segera berkata kepada Xia Zhenghui agar Xia Zhenghui jangan khawatir, karena setelah kontes 10.000 alam ini Xiao Yan akan menemukan cara untuk membantu Xia Zhenghui menghilangkan kutukan. Dengan begitu maka Xia Zhenghui akan kembali membentuk tubuh fisiknya dan kembali ke puncaknya. Xia Zhenghui akan segera kembali membuat ribuan gadis tersebut oleh penampilannya. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiao Yan pada saat ini Xia Zhenghui benar-benar langsung tertarik. Sementara itu di sisi lain pada saat ini di pilar cahaya darah benar-benar menyebar. Darah ini mewarnai sebagian besar danau emas menjadi merah darah. Meskipun sosok tua di depan yang memimpin tempat ini melihatnya, pada saat ini proses pencerahan dari setiap orang baru berakhir dan Xiao Yan tidak berani mengambil tindakan, dirinya hanya bisa sedikit mengerutkan keningnya dan menunggu di luar sebelum akhirnya bergumam mengapa ada darah, apakah ini adalah cara kultivasi yang aneh dari seseorang, sesungguhnya pada saat ini sosok tua tersebut telah mengetahui apa yang terjadi pada saat ini, namun dirinya seolah-olah berbicara memberitahu setiap orang yang berada di sini. Di dalam hatinya sosok tua tersebut bergumam seharusnya hal ini telah berhasil, bagaimanapun ini adalah tim dari alam bawah dan bagaimana mungkin mereka bisa mengalahkan aliansi Dosian. Pada akhirnya seiring berjalannya waktu cahaya keemasan perlahan menghilang dan lelaki tua itu pada saat ini berpikir bagaimana cara menjelaskan hal ini kepada semua orang. Dirinya mencari alasan bagaimana menjelaskan tim Xiao Yan bisa mati di tengah-tengah pencerahan. Namun pada saat cahaya keemasan benar-benar hilang belasan sosok perlahan muncul, Xiao Yan adalah orang pertama yang melompat keluar dari danau emas. Xiao Yan juga memegang 3 mayat tanpa kepala di tangannya. Setelah itu Xiao Yan pun melemparkan mayat-mayat ini ke depan Aula Xuanwu. Mata lelaki tua itu pun tiba-tiba menyusut dan ada sedikit kemarahan di matanya. Tetapi dirinya segera menyembunyikannya dan mengangkat kepalanya dan berpura-pura terkejut. Dirinya menatap ke arah Xiao Yan dan bertanya apa yang terjadi dan mengapa ada 3 mayat. Sosok tua itu melihat ke arah 3 mayat yang berpakaian hitam dan menyadari bahwa mereka adalah orang dari aliansi Dosian. Sosok tua itu benar-benar sangat bingung pada saat ini dengan apa yang dirinya lihat. Dirinya sebelumnya telah mengetahui formasi dari tim Fearless. Seharusnya jika aliansi Dosian mengirim satu bayangan hitam ini sudah cukup untuk membunuh kelompok Xiao Yan, tanpa diduga dengan mengirim 3 bayangan hitam pada saat ini aliansi Dosian benar-benar gagal membantai kelompok Xiao Yan. Sosok tua itu pun menatap ke arah Xiao Yan dan bergumam di dalam hatinya sungguh mereka adalah orang yang kejam. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan pada saat ini segera menangkupkan sedikit tinjunya dan mulai berbicara. Xiao Yan bertanya mengapa di bintang Hongmeng yang begitu ketat ini kejadian tersebut bisa terjadi. Bagaimana mungkin para pembunuh dapat membunuh kelompok Xiao Yan di bawah pengawasan senior di sini? Pada saat ini ada banyak orang yang berdiri di belakang sosok tua tersebut dan semuanya mengenakan jubah biru putih dengan tulisan bintang Hongmeng. Xiao Yan secara alami pada saat ini dengan jelas menyadari bahwa pria tersebut adalah pemimpin dari para penjaga ini. Xiao Yan berpikir bahwa tempat ini benar-benar harus dijaga dengan ketat oleh para pengawas. Bahkan jika itu adalah aliansi Dosian tidak peduli seberapa kuatnya mereka. Jika mereka ingin menyelinap ke sini dan membunuh orang secara diam-diam itu sama sekali tidak mungkin. Semua itu hanya akan bisa terjadi jika sosok tua ini beraliansi dengan aliansi Dosian. Sementara itu di sisi lain pada saat ini pria tua tersebut masih berpura-pura menanggapi pertanyaan dari Xiao Yan. Dirinya berkata bahwa dirinya juga pada saat ini tidak tahu masalah tersebut. Mereka mengenakan pakaian yang tak terlihat dan para pengawas pada saat ini benar-benar lalai sejenak. Tetapi mereka jangan khawatir karena bintang Hongmeng pasti akan memberi penjelasan yang memuaskan. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini tersenyum dingin dan menatap ke arah sosok tua tersebut. Tanpa rasa percaya di matanya Xiao Yan segera bertanya apa yang dimaksud dengan penjelasan. Xiao Yan pada saat ini benar-benar tidak percaya bahwa mereka cukup lalai untuk membiarkan 3 pembunuh memasuki danau emas. Semuanya benar-benar tidak masuk akal dan akan menjadi masuk akal jika ketiga pembunuh tersebut berasal dari bintang Hongmeng.
Mendengar hal tersebut pada saat ini wajah sosok tua tersebut seketika berubah menjadi pucat, namun dirinya masih mempertahankan argumennya dan segera berkata dengan tegas, dirinya menjelaskan bahwa mereka telah lalai dalam permasalahan ini, sebaiknya anak muda ini jangan terlalu agresif, Bintang Hongmeng secara alami akan menyelidiki permasalahan ini dan memberi mereka penjelasan yang memuaskan. Setelah berbicara sosok tua itu pun seketika melesatkan auranya, Xiao Yan seketika terkejut dan menyadari bahwa sosok tua tersebut jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan Xiao Yan. Sosok tua tersebut melototi Xiao Yan seolah-olah memberitahu Xiao Yan bahwa dirinya benar-benar akan membantai Xiao Yan. Sementara itu pria tersebut pada saat ini segera kembali berbicara kepada Xiao Yan bahwa anak muda ini jangan menyinggung Bintang Hongmeng. Dirinya khawatir kualifikasi dari anak muda ini akan dicabut di dalam kompetisi ini. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini hanya bisa sedikit tersenyum. Xiao Yan pada akhirnya segera berkata bahwa itu benar-benar menarik. Sepertinya ketiga orang ini tidak dapat dipisahkan dari sosok tua ini. Dirinya tampaknya telah menggunakan Bintang Hongmeng untuk menekan Xiao Yan. Tetapi menurut Xiao Yan sepertinya pendukung dari pria tua ini bukanlah Bintang Hongmeng melainkan aliansi Dosian. Mendengar perkataan Xiao Yan ini beberapa sosok di belakang lelaki tua itu pun mengerutkan kening. Semua orang benar-benar terkejut dan tanpa sadar menatap ke arah pria tua dengan penuh kecurigaan. Perkataan Xiao Yan ini juga membuat lelaki tua tersebut tercengang. Dirinya benar-benar tidak menyangka jika Xiao Yan pada saat ini akan menebak identitas dari ketiga bayangan ini. Selain itu jeda lelaki tua yang terdiam itu juga buat Xiao Yan semakin yakin dengan tebakannya. Lelaki tua itu pada akhirnya benar-benar bingung untuk berkata-kata hingga akhirnya dirinya segera melambaikan jubah lengan bajunya. Dirinya segera berteriak dengan marah kepada Xiao Yan bahwa mereka benar-benar orang yang sombong. Mereka benar-benar berani berbicara tidak terhormat kepada para tetua dari Bintang Hongmeng. Dengan begitu maka dirinya pada saat ini akan mengumumkan bahwa kualifikasi mereka akan dicabut dari kompetisi. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini benar-benar menjadi sedikit gugup. Xiao Yan pada saat ini benar-benar tidak ingin kehilangan kualifikasi kompetisi setelah Xiao Yan mencapai Bintang Hongmeng. Namun pada saat yang bersamaan sebuah suara seketika terdengar dari belakang Xiao Yan dan yang lainnya. Suara tersebut segera berkata bahwa dirinya juga penasaran apakah perkataan junior ini kepada tetua Wudong memang benar. Mendengar suara yang baru saja muncul Xiao Yan pada saat ini benar-benar sedikit terkejut. Xiao Yan ingat suara ini dan Xiao Yan bisa mengenalinya. Suara ini adalah suara yang sebelumnya secara paksa membangunkan Xiao Yan ketika Xiao Yan tercerahkan. Xiao Yan pun tiba-tiba menoleh dan melihat dua lelaki tua berjalan perlahan. Aura dari keduanya pada saat ini benar-benar terpancar dengan perasaan yang menakjubkan. Sementara itu tetua yang bernama Wudong yang merupakan pemimpin yang berselisih dengan Xiao Yan pada saat ini segera menangkupkan tangannya ke arah dua sosok yang ternyata adalah Ji Jun dan Qiu Jun. Kulitnya menjadi pucat dan dirinya benar-benar gemetar ketakutan dengan kemunculan kedua sosok tersebut. Pada akhirnya Qiu Jun pun segera bertanya kepada Wudong apa yang sedang terjadi. Mengapa ketika mayat tanpa kepala ini muncul di tempat ini? Mendengar hal tersebut Wudong pada akhirnya segera berkata bahwa ketika mereka tercerahkan ketiga orang ini muncul dan ingin membunuh tim ini, tetapi pembunuhan terhadap kelompok dari dunia bawah ini berlangsung dengan gagal dan dirinya pada saat ini sudah meminta maaf. Dirinya sudah menjelaskan kepada mereka bahwa penyelidikan akan dilakukan dengan jelas dan mereka akan memberikan penjelasannya nanti. Namun bocah ini bersikap keras dan mulai mengucapkan perkataan kasar. Mendengar hal tersebut pada saat ini Qiu Jun menggelengkan kepalanya. Dirinya menunjukkan senyum tajam kepada Wudong dan berkata bahwa dirinya tidak bertanya tentang hal tersebut. Yang dirinya tanyakan pada saat ini adalah apa yang dikatakan oleh junior itu sebelumnya adalah sebuah kebenaran atau tidak. Mendengar hal tersebut Wudong pada saat ini kembali berkeringat dingin dan segera mengeluarkan argumennya. Dirinya berkata bahwa dirinya adalah salah satu tertua dari Bintang Hongmeng. Bagaimana mungkin dirinya bisa ada hubungannya dengan aliansi Dosian?
Terlebih lagi bagaimana mungkin dirinya bisa mengatur penghinaan seperti itu kepada bintang Hongmeng. Mendengar hal tersebut Qi Yujun pun menoleh ke arah Ji Jun dan segera bertanya apa pendapat Ji Jun tentang permasalahan ini. Ji Jun pada akhirnya menoleh perlahan menatap ke arah Xiao Yan dengan mata lembut. Dirinya segera berkata bahwa permasalahannya sudah terjadi. Bintang Hongmeng akan memikul semua tanggung jawab. Lalu Wudong harus bertanggung jawab penuh atas masalah ini sementara mengenai hukumannya hal itu terserah kepada Xiao Yan untuk diputuskan. Begitu suara Ji Jun ini keluar mata Xiao Yan seketika sedikit menyipit. Xiao Yan pada saat ini berani memastikan bahwa suara yang sebelumnya terdengar di telinga Xiao Yan adalah suara dari Ji Jun. Namun Xiao Yan pada saat ini benar-benar tidak bisa membuat keputusan di hadapan orang seperti Ji Jun. Xiao Yan pada akhirnya menangkupkan tangannya dan membungkuk hormat kepada keduanya. Senyum tiba-tiba muncul di wajah Ji Jun dan secara alami Ji Jun melihat bahwa Xiao Yan telah mengenalinya. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini lanjut memandang ke arah Wudong. Saat ini Xiao Yan benar-benar tidak tahu bagaimana cara menjawab apa yang baru saja dikatakan oleh Ji Jun. Melihat Xiao Yan yang ragu-ragu pada saat ini Ji Jun menetap ke arah Xiao Yan dan lanjut berbicara. Ji Jun berkata bahwa Xiao Yan pada saat ini tidak perlu khawatir, hukumannya terserah kepada Xiao Yan bahkan jika Xiao Yan ingin membunuhnya. Mendengar hal tersebut justru Xiao Yan pada saat ini benar-benar semakin bingung untuk memutuskan. Pada akhirnya Xiao Yan pun segera menghela nafas dan berkata Tetua Wudong tidak bisa sepenuhnya disalahkan atas permasalahan ini. Mungkin hal ini hanya kelalaian dari Ketua Wudong dan cara menghukum Tetua Wudong ini terserah kepada senior. Mendengar hal tersebut Wudong pada akhirnya menghela nafas lega. Sementara itu Ji Jun pada saat ini mengangguk dan menatap ke arah Wudong dengan pupil mata yang sedikit menyusut. Ji Jun pun berkata bahwa semuanya pada saat ini telah dimengerti. Bersamaan dengan perkataannya yang terdengar kekuatan tak terlihat segera melonjak ke arah Wudong. Bersamaan dengan hal tersebut tubuh Wudong seperti diremas oleh tangan besar yang tak terlihat, tubuhnya segera meledak dengan wajah menyedihkan dan Wudong benar-benar kehilangan seluruh nyawanya. Orang-orang di belakang Wudong pada saat ini langsung ketakutan dan semuanya berlutut dengan gemetar. Semua orang yang berada di aula pada saat ini benar-benar terdiam dan hanya bisa menahan nafas. Mereka pada saat ini seolah-olah melihat sosok monster dengan kekuatan yang luar biasa. Hanya dengan kekuatan seperti itu dirinya benar-benar telah menghancurkan seorang dengan kekuatan yang tinggi. Xiao Yan juga pada saat ini terpana dan merasa sulit untuk menerima hal tersebut untuk sementara waktu. Sementara itu Ji Jun pada saat ini tersenyum ke arah Xiao Yan dan bertanya apakah Xiao Yan sudah puas dengan hukuman ini. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini masih pelanga-pelongo. Sementara itu Ji Jun kembali bertanya apakah Xiao Yan pada saat ini puas. Mendengar Ji Jun yang bertanya kedua kalinya Xiao Yan pada akhirnya seketika tersadar. Xiao Yan yang ketakutan pada akhirnya mengangguk dan berkata bahwa junior pada saat ini puas. Xiao Yan pada saat ini benar-benar berkeringat di tubuhnya setelah melihat kekuatan yang ditampilkan oleh Ji Jun. Sementara itu semua orang pada saat ini seketika menyadari sepertinya pendukung dari tim Fearless ini adalah penguasa dari bintang Hongmeng. Mereka pada saat ini hanya bisa mendecakkan lidah dan merasa kagum kepada tim Xiao Yan atas semua ini. Sementara itu Ji Jun pada saat ini dengan serius berkata kepada semuanya bahwa permasalahan ini sudah selesai. Semua orang masih harus menjalankan tugasnya masing-masing dan dirinya akan mengatur agar tetua baru datang untuk menggantikan Wudong. Mendengar hal tersebut pada akhirnya semua orang pada saat ini segera bubar. Sementara itu Ji Jun pada saat ini berbalik menatap dan menepuk bahu Xiao Yan. Dirinya berkata dengan wajah serius kepada Xiao Yan bahwa semua barang miliknya akan dipertaruhkan kepada Xiao Yan kali ini. Dengan begitu maka Xiao Yan pada saat ini harus berjuang untuk Ji Jun. Ekspresi Xiao Yan seketika membeku dengan ekspresi keraguan di wajahnya. Xiao Yan berpikir mengapa beban berat seperti itu tiba-tiba menimpa Xiao Yan. Pada akhirnya Xiao Yan menangkupkan kedua tangannya dan berkata bahwa junior tidak akan mampu menanggung hal tersebut.
Mendengar hal tersebut Ji Jun pada saat ini tersenyum dan berkata agar Xiao Yan jangan rendah hati, Xiao Yan harus bekerja keras dan selama Xiao Yan bisa memenangkan kontes 10.000 alam ini, dengan hal tersebut Ji Jun berjanji bahwa bintang Hong Meng tidak akan pernah memperlakukan Xiao Yan dengan buruk, terlebih lagi sekarang aliansi Dou Xian memiliki niat membunuh kepada Xiao Yan. Jika Xiao Yan dapat memenangkan kejuaraan maka bintang Hong Meng akan menjadi pendukung dari Xiao Yan. Dengan hal tersebut bahkan aliansi Dou Xian tidak akan melakukan sesuatu dengan sewenang-wenang kepada Xiao Yan. Xiao Yan seketika terdiam mendengar apa yang dikatakan oleh Ji Jun. Namun Xiao Yan pada saat ini masih memiliki keheranan mengenai alasan dari Ji Jun ini. Xiao Yan pada akhirnya segera bertanya bisakah senior memberi Xiao Yan alasan, manfaat apa yang akan senior dapatkan jika Xiao Yan memenangkan kejuaraan tersebut. Mendengar apa yang ditanyakan oleh Xiao Yan ini Qiu Jun pada akhirnya segera membuka mulutnya untuk berbicara. Qiu Jun berkata bahwa junior benar-benar terlalu banyak berpikir mengenai hal ini. Orang tua ini hanya tidak mau membayar kembali anggur yang dirinya hutangkan kepada Qiu Jun. Setiap kali dirinya menyukai beberapa tim di kejuaraan 10.000 alam dirinya akan mengatakan hal yang sama kepada mereka yang disukainya. Ji Jun selalu mengatakan hal yang sama setiap kali kompetisi ini berlangsung kepada kelompok-kelompok seperti Xiao Yan. Tetapi sangat disayangkan orang-orang ini semuanya berakhir dengan kegagalan. Kebanyakan dari mereka berubah menjadi tulang belulang selama kompetisi oleh karena itu junior pada saat ini jangan terlalu memikirkan hal tersebut. Mendengar apa yang dikatakan oleh Qiu Jun pada saat ini Ji Jun pun terbatuk 2 kali. Dirinya pada akhirnya lanjut berkata bahwa dirinya selama ini benar-benar beberapa kali salah. Tetapi kali ini orang-orang yang direkomendasikan oleh 3 dewa secara pribadi benar-benar membuatnya berpikir. Dengan rekomendasi dari 3 dewa pada saat ini Xiao Yan dapat membantu Ji Jun memenangkan taruhan. Selain itu Ji Jun juga pada saat ini tidak bisa berjanji mengenai banyak hal. Dirinya hanya ingin berkata kepada Xiao Yan bahwa bintang Hong Meng akan menjaga keselamatan Xiao Yan. Ketika Xiao Yan mendengar kata 3 dewa disebutkan Xiao Yan pada saat benar-benar terkejut. Xiao Yan tidak pernah berpikir bahwa 3 dewa memiliki hubungan dengan sosok Ji Jun. Xiao Yan tanpa sadar bergumam dengan suara rendah ketika menyebutkan 3 dewa. Pada saat ini Xiao Yan tiba-tiba merasa bahwa Xiao Yan benar-benar telah bertindak menolak terlalu jauh. Kuil dewa kuno ini benar-benar berkali-kali melindungi Xiao Yan tetapi Xiao Yan masih terus menolak mereka. Sementara itu Ji Jun pada saat ini menepuk bahu Xiao Yan ketika Xiao Yan menggumamkan nama 3 dewa. Dirinya berkata bahwa ketiga pamannya ini telah mengatakan banyak hal baik terhadap Xiao Yan. Dengan begitu maka pada saat ini Ji Jun benar-benar sangat menghargai Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini benar-benar terkejut tetapi Xiao Yan berniat untuk menjelaskan semuanya kepada Ji Jun. Xiao Yan pun segera berkata sebenarnya Xiao Yan tidak. Begitu Xiao Yan berkata sampai di titik ini tiba-tiba sebuah suara seketika terdengar. Suara tersebut memanggil Xiao Yan dengan sebutan saudara ke-9. Sesosok bayangan hitam tinggi pada saat ini segera muncul ke hadapan Xiao Yan dan berkata akhirnya mereka bertemu. Sosok besar ini segera menarik Xiao Yan ke dalam pelukannya dan Xiao Yan pada saat ini ingin menghindar. Tetapi Xiao Yan pada saat ini mendapati bahwa tidak ada yang bisa dilakukan oleh Xiao Yan. Xiao Yan menyadari kekuatan dari genggaman sosok ini benar-benar sangat kuat. Bersamaan dengan Xiao Yan yang dipeluk pada saat ini suara omelan juga terdengar. Suara ini segera berkata agar saudara ke-7 jangan membuat saudara ke-9 takut. Mendengar hal tersebut pada akhirnya sosok besar itu segera melepaskan genggamannya terhadap Xiao Yan. Sosok itu pun menggaruk kepala belakangnya dengan wajah memerah karena malu. Sosok tersebut pada akhirnya kembali berkata kepada Xiao Yan bahwa ini adalah pertama kalinya saudara ke-7 melihat saudara ke-9. Oleh karena itu pada saat ini sangat sulit baginya untuk menghindari sikap terlalu antusias. Xiao Yan pada akhirnya menatap ke arah sosok di hadapannya yang jauh lebih tinggi daripada Xiao Yan. Xiao Yan buru-buru mundur beberapa langkah dan melihat sosok tubuh yang besar.
Bersamaan dengan Xiao Yan yang pada saat ini terkejut, sesosok juga melintas di hadapan Xiao Yan. Sosok ini adalah Ye Feiyu, dan Ye Feiyu pada saat ini segera berkata kepada Xiao Yan bahwa Xiao Yan telah menjadi semakin kuat. Xiao Yan pada saat ini hanya bisa terdiam menatap ke arah sosok Ye Feiyu yang berada di hadapannya. Sementara itu Ye Feiyu pada saat ini segera memperkenalkan sosok besar tersebut. Ye Feiyu berkata bahwa ini adalah saudara laki-laki Xiao Yan yang merupakan pecandu alkohol dan juga janda tato kura-kura tengkurap. Ini adalah saudara laki-laki ketujuh dan dirinya bernama Rancang. Mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Ye Feiyu, Xiao Yan pada saat ini hanya bisa menangkupkan tangannya dengan dopan. Xiao Yan pada saat ini benar-benar bingung harus berkata apa kepada mereka. Apalagi semua ini benar-benar terlalu rumit dan Xiao Yan hanya bisa memutuskan untuk berdiam diri seperti kurang nutrisi FF.